Excel, dan PowerPoint. Nah, teman-teman sekalian bisa menyaksikan serta menyimak video terkait tentang tutorial penggunaan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint yang pastinya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Langsung saja kita masuk pada penggunaan Microsoft Word. Di sini teman-teman sekalian bisa melihat tampilan-tampilan awal ketika kita masuk pada Microsoft Word. Yang pertama ada undo. Fungsi ikon undo ini yaitu untuk membatalkan perintah atau tindakan sebelumnya, sedangkan redo merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk mengulangi perintah yang sebelumnya. Baik, kita masuk pada file atau dokumen. Ya, sesuai dengan namanya, dokumen area adalah halaman untuk membuat dokumen atau tempat untuk mengetik. Lalu kita masuk pada home. Di home ini dibagi menjadi beberapa bagian, ada clipboard, font, paragraf, styles, dan editing. Ya, home ini fungsinya berisi perintah-perintah untuk menyempurnakan dokumen seperti mengatur jenis huruf, ukuran huruf, cetak tebal, miring, garis bawah, membuat nomor, pengaturan paragraf, dan masih banyak lagi. Lalu kita masuk pada insert. Di insert ini berfungsi untuk mengetahui halaman tebal, ilustrasi, link, header, footer, hingga simbol. Lalu kita masuk pada draw. Berfungsi untuk mengatur objek hasil pembuatan. Lalu kita masuk pada desain. Desain ini adalah salah satu menu yang berisi sekumpulan ikon perintah untuk membuat desain di lembar kerja Word. Selanjutnya kita masuk pada layout. Fungsi utamanya sebagai pengatur atau untuk mengatur tampilan pada sebuah dokumen untuk dipahami dan dikuasai. Selanjutnya kita masuk pada reference. Menu yang satu ini untuk menangani daftar isi,
catatan kaki, bibliografi, indeks, dan perintah-perintah sejenisnya. Kita masuk pada mailing. Mailing ini termasuk menu yang apapun berkaitan dengan surat menyurat dan menangani email. Selanjutnya, kita masuk pada review. Review ini fungsinya yang pasti mereview atau mengevaluasi kembali isi dokumen yang sudah dibuat sebelumnya, seperti makalah, seperti membuat skripsi, seperti membuat jurnal. Itu akan dievaluasi kembali dan dirancang kembali melalui via review. Lalu kita masuk pada view. Menu view ini berfungsi untuk mengatur tampilan layar dan dokumen yang kita kerjakan. Di sini kita bisa mengedit tampilan-tampilan awal yang kita ingin sempurnakan pada dokumen yang kita buat, atau pada makalah-makalah yang kita buat, tugas-tugas yang kita buat, kita akan menyempurnakan pada via view ini. Lalu kita masuk pada help. Help ini adalah ikon yang berfungsi untuk menyampaikan panduan serta membantu kita dalam mengatasi masalah yang ada pada Microsoft Word. Ya, apabila kita mengalami kendala pada pembuatan makalah atau penyusunan skripsi, jurnal, apa saja masalahnya terkait tentang Word, kita bisa langsung masuk pada help ini, dan help ini akan bisa membantu kita untuk menyelesaikan atau mengatasi kesalahan atau masalah pada Microsoft Word tersebut. Nah, baiklah, kita masuk pada tutorial yang kedua, yaitu cara menggunakan Microsoft Excel. Di sini teman-teman bisa melihat tampilan awal saat teman-teman membuka aplikasi Microsoft Excel. Di sini juga dibagi menjadi beberapa akses. Yang pertama ada toolbar, yaitu berfungsi untuk menampung kontrol untuk menjalankan suatu fitur dengan lebih cepat dan lebih mudah. Yang kedua ada menu bar, yaitu beberapa teks yang sudah disediakan oleh aplikasinya, yang sudah berisi tentang perintah untuk menggunakan aplikasi ini. Lalu kita masuk pada home. Home ini berfungsi untuk mencakup opsi untuk memformat font, warna, format bersyarat, filter, jenis angka, data, dan masih banyak lagi. Lalu kita masuk pada insert. Di insert ini berfungsi untuk menyisipkan tabel pada worksheet,
sebagai kelengkapan data. Saat kita membuka lembar Excel, kita akan menemukan ribbon. Yang ketiga ada pick layout, berfungsi sebagai pengatur alat yang digunakan untuk mengatur tampilan pada sebuah dokumen. Lalu kita masuk pada formulas. Nah, pada formulas ini mencakup rumus Excel yang sudah kita ketik secara manual oleh para pengguna aplikasi ini. Lalu kita masuk pada data. Tipe data ini biasanya kita gunakan untuk memberi perintah. Untuk memberi perintah kepada Excel atau melakukan perhitungan yang sesuai dengan fungsi dan susunan formulanya. Lalu kita masuk pada review. Di review ini berisi tentang perintah yang berkaitan dengan pengecekan tata bahasa, revisi, dokumen, dan data proteksi dokumen. Lalu kita masuk pada view. View ini berfungsi untuk mengatur tampilan berupa tampilan layar yang dari dokumen itu sendiri. Misalnya tampilan layar yang sedang kita kerjakan. Kita mengerjakan makalah, lalu kita ingin mengatur layar supaya lebih bagus lagi, lebih indah lah. Nah, kita masuk pada view ini. Lalu help. Help ini berfungsi untuk mendapatkan bantuan dalam seputaran pengoperasian program Excel ini. Nah, biasanya kita mengalami kendala saat menggunakan Excel. Kita bisa langsung masuk pada help dan bisa mendapatkan bantuan agar kita tidak mengalami kendala lagi. Jadi dalam penggunaan Microsoft Excel ini untuk mempermudah dalam membuat tabel atau untuk menghitung persen dan juga mempermudah dalam membuat paragraf atau suatu data yang akurat. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada tutorial terakhir, yaitu cara menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, ini tampilan awal saat Anda membuka Microsoft PowerPoint, dan Anda bisa memilih slide-slide yang Anda inginkan, seperti yang saya pilih ini. Ya, baiklah, kita masuk pada Home. Fungsi Home ini untuk menyunting lampiran isi slide yang akan digunakan dalam presentasi. Home ini juga terdiri dari clipboard, slide, font, paragraf, drawing, dan editing. Lalu kita masuk pada insert. Insert ini adalah menu bar yang berfungsi untuk menyisipkan objek atau media ke dalam halaman slide PowerPoint tersebut. Fitur ini juga menambahkan tabel ke dalam halaman slide. Lalu kita masuk pada draw. Draw ini berfungsi untuk menambah bentuk garis atau desain bentuk pada halaman slide. Semisal teman-teman ingin mendesain tab
tabel dengan menambahkan garis-garis yang bagus, desain yang bagus. Teman-teman bisa membuka Microsoft PowerPoint ini, lalu langsung melihat di bagian raw. Teman-teman bisa mengedit atau bisa mendapatkan desain-desain yang sangat bagus. Lalu kita masuk pada Decide. Decide ini berfungsi untuk mengatur letak halaman, orientasi slide, serta mengubah background slide. Desain juga terdapat 3 menu. Yang pertama ada Themes, Variants, dan Custom. Lalu kita masuk pada transisi. Di transisi ini berfungsi sebagai efek visual yang terjadi saat berpindah dari satu slide ke slide berikutnya. Sekarang kita masuk pada animasi. Nah, di animasi ini berfungsi dapat membantu membuat presentasi PowerPoint yang lebih dinamis dan membantu untuk membuat informasi yang sangat mudah diingat. Lalu kita masuk pada slideshow untuk menyampaikan presentasi kepada audiens. Nah, slideshow ini merupakan rangkaian gambar yang bergerak untuk menunjukkan berbagai macam keperluan. Sekarang kita masuk pada record. Record ini berfungsi untuk merekam layar baik semua aktivitas yang kita buat dalam slide-slide untuk presentasi. Lalu kita masukkan rekaman tersebut ke dalam slide PowerPoint. Nah, sekarang kita masuk pada review. Review ini berisi tentang tombol-tombol untuk mengelola tampilan lembar kerja slide. Review terdapat 8 menu, yaitu Presentation, View, Master View, Show, Decoration, Zoom, Killer Window, dan Macros. Lalu kita masuk pada fungsi View. View ini berfungsi sebagai normalnya adalah mode pengeditan yang akan sering digunakan untuk membuat slide. Di bawah ini tampilan-tampilan normal untuk menampilkan gambar mini di sebelah kiri. Nah, yang terakhir teman-teman, kita masuk pada Help. Menu Help ini digunakan untuk menampilkan panduan atau panduan dalam menggunakan PowerPoint.